Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam live event Menuju Istana. Dan pemirsa, Bang Don dan juga Pak Hamdi, tadi kita sudah mengikuti 3 segmen dari 6 segmen total nanti pada debat Capres-Cawapres. Langsung saja kita ke Bang Don. Bagaimana tanggapan Anda sejauh ini antara debat antara Prabowo Hatta dan juga Jokowi JK? Ya Rara, tadinya saya pikir ini tidak akan menarik. Tetapi setelah melihat, setelah mendengar, itu diksinya kuat, dua-duanya. Saya tidak bermaksud untuk membuat skor. Rasanya akan salah sebagai pemimpin redaksi Berita Satu, saya membuat skor. Biarkan saja penonton memberikan skor. Karena kita sudah tahu siapa yang berbicara menurut track record, siapa yang berbicara menurut konsep, siapa yang berbicara tentang pengalaman, siapa yang berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan untuk dijalankan. Itu saya kira penonton sudah bisa memberikan penilaian itu. Saya cuma mengkritik moderator. Moderatornya berkali-kali mengingatkan orang untuk tidak berisik di dalam. Tapi sebetulnya dia harus tahu bahwa sebetulnya Atmo itu tidak akan masuk ke televisi di rumah-rumah. Jadi tidak ada perlunya untuk berkali-kali mengingatkan itu. Kemudian dari 4 pertanyaan ya dalam 4 segmen, saya rasa selalu ada gium sederhana. Good questions always give good answers. Tetapi pertanyaan itu menurut saya panjang sekali, memang kayak pertanyaan akademik. Profesor Hamdi mungkin yang begitu, saya mungkin salah karena saya berpikir sebagai wartawan. Tapi itu kritik yang menurut saya semua pertanyaan itu pasti didengar oleh publik. Dan publik hanya butuhkan pertanyaan yang good questions tadi yang mereka bisa mengerti dengan segera. Tapi Bang Don, menurut Anda ini adalah track record versus konsep, seperti itu ya? Saya melihat begitu, silakan penonton memberikan pilihan siapa yang bicara based on track record, siapa yang berbicara menurut konsep. Pak Hamdi. Ya, sama. Bahasa saya agak sedikit lain. Misalnya tadi jelas bahwa misalnya pasangan Prabowo Hatta memang lebih agak katakanlah bahasa orang dulu normatif gitu. Dia menjelaskan konsep gitu ya, menjelaskan konsep, tapi tidak langsung kepada hal-hal yang konkret dan pragmatis. Nah, pasangan Jokowi JK mungkin karena memang di situ kekuatan mereka bicara hal-hal yang konkret, hal-hal yang pragmatis sekali gitu, dan berdasarkan apa yang sudah mereka lakukan, dan itu memang diulang-ulang. Dan bahkan sebenarnya sepertinya pasangan ini sudah tidak sabar nih. Kalau ada debat dia akan serang gitu. Jadi bahwa kami punya tidak hanya bicara begitu kan. Tapi saya setuju dengan Bang Don tadi bahwa misalnya pertanyaan dari moderator itu juga terlalu banyak introduction-nya. Jadi kita nggak sabar, ini mau nanya apa juga nih moderator begitu. Ini mungkin harapan dari publik untuk melihat debat ini adalah bagaimana kemudian langkah konkret dari masing-masing capres untuk membawa Indonesia ke arah seperti apa. Apakah dengan sejauh ini dari 3 segmen ini, menurut Bang Don ataupun Pak Hamdi, publik sudah mulai bisa menangkap langkah konkret apa atau seperti bagaimana, Bang Don? Rara, kalau kita nonton tadi sebetulnya publik sudah bisa menangkap dengan mudah siapa yang berbicara tentang apa yang akan dia laksanakan. Saya tidak dalam posisi untuk mengatakan siapa pasangan itu, mungkin Pak Hamdi bisa bicara tentang itu. Tapi itu loud and clear tentang apa yang mereka bicarakan masing-masing. Tapi saya ingin interrupt satu, Rara. Tadi kan kita lihat ada di Jokowi punya dada itu, ada amplop kan, ada kertas di dalamnya. Dan saya dapat tweet dari EFS Fatah, gitu ya. Ini kertas yang tadi nongol di jas Pak Jokowi, titipan doa dari ibunda tercinta, apa benar atau tidak? Tapi itu dikirim juga fotonya. Saya hanya membaca apa yang saya baca saya dapat kirimannya sekarang. Kekuatan doa ibu kemudian yang saya tidak tahu, tapi itu katanya. Pak Hamdi, mengenai keinginan ataupun harapan publik terhadap konkret langkah-langkah yang diambil oleh capres baik Prabowo ataupun Jokowi ini bagaimana? Ya, saya kira tadi memang kalau yang menjawab berdasarkan hal-hal lebih konkret memang itu kelihatan sekali di pasangan Jokowi JK gitu. Saya kira itu wajar karena memang secara positioning mereka lebih kuat di situ gitu ya, ketimbang dari kubu yang sebelah begitu. Walaupun sebenarnya Pak Hatta juga punya positioning yang kuat di situ sebenarnya. Nah, tapi kita lihat memang kalau dari susunan runtunan kalimat Pak Hatta lebih bagus dan lebih tertata gitu ya dibanding Pak Prabowo gitu. Tapi saya kira debat hari ini mungkin agak mengubah anggapan orang sebelumnya. Orang mengatakan tadinya Jokowi nggak bisa debat gitu. Ternyata debat ini membawa ke level yang baru untuk publik. Ternyata dia tidak buruk yang orang bayangkan dalam berdebat begitu. Bang Don, singkat saja karena kita itu tadi ada statement dari Prabowo yang tidak saya lupa ya, tidak ada pengikut yang jelek.
yang ada itu pemimpin yang jelek. Sebaliknya statement Jokowi yang saya ingat itu adalah demokrasi itu adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oke. Hebat tuh. Itu sejauh ini kita sudah 3 segmen dan kita akan memasuki segmen keempat di mana adalah babak crossfire dan ini mungkin yang akan kita tunggu-tunggu.